Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita ketemu di pembimbingan RA kedua pada hari ini, di mana pembimbingan RA kedua akan berlangsung kurang lebih 2 kali 45 menit atau sekitar 2 jam pelatihan. Di mana untuk hari ini kita menyelesaikan draft yang sudah kalian kirim ke coach ya. Oke. Jadi di catatan coach ada beberapa yang sudah mengirimkan. Jadi nanti tidak usah paparan untuk efisiensi waktu. Kalian tinggal eh, menyimak saja ya apa saran-saran dari coach. Kemudian kalau misalnya ada butuh penjelasan, silakan kalian nanti perjelas kembali ya. Oke, baik. Kalau tidak salah ada 5, kalau nggak salah. Ada berapa yang sudah mengirim ya? Yang sudah mengirimkan ada Davina, Suri, Reza Sesmita, kemudian ini siapa ini? Aveni dan juga Melinda di sini, Melinda bukan ya? Enggak ya? Siap ya, Coach. Oke, oke. Ya, oke. Jadi saya mulai dari yang saya buka dulu. Coach izin, Izin. saya ngirimnya ke email Coach. Oke, email. Oh ya, belum saya Iya belum Coach, buka maaf email. Coach. Ya, ya enggak apa-apa. Nanti saya buka emailnya ya. Oke. Izin Pak, saya sudah kirim Pak. Itu toh. Iya Siapa Pak, tadi Reza? malam Pak. Nah, Iya Pak, tadi malam. iya Tadi Pak, malam tadi saya malam di lewat rumah. WA. Oh, pantas saya di rumah enggak ada yang datang ya. Lewat WA Pak. Oh, lihat WA. Kalau kira Pak kira kalau pakai Just Tip atau pakai titipan jasa titipan Grab atau apa gitu kan. Oke. Di ini apa itu, Ja? Di Word atau di PDF, Ja? Word kemarin Pak. Oh, ada ini. Word atau Word tuh? Word. Si Pera itu ya? Ya, Aduh, ja. Jangan takut, ja. Aduh, ja. siap Pak. Iya, aduh. Sebentar, saya buka dulu. Aduh, itu. Saya buka, ya. Davina, Suri, sudah buka belum yang Suri ini? Oh, Suri sudah. Jadi ada Davina, Suri, yang di Word ada Reja, ada Reja, kemudian yang di PDF ada Reza Sesmiati, ada Feni, dan ada Mailinda. Ngirimnya di email mana tadi? Siapa yang kirim pakai email? Izin Coach di email Coach Ariel itu Coach. Oh, Coach Ariel 2026 itu ya? Iya, 2026 itu Coach. Ah, Cuma kamu sendiri yang ngirim lewat email. Oke, Oktaviani dokter ya, ada nih. Iya Sa- Coach. eh, eh, Bentar, dok, saya ini dulu dok. Saya buka download dulu biar bisa. Saya buka. Oke, tunggu. Di Word ya dok ngirimnya ya. Iya Coach, download ke Oke, Word Coach. ya. Oke. Baik, kita mulai dari yang Word dulu saya buka ya. Oke. eh saya buka yang pertama si ini dulu. Serejak dulu buka ya. Ya, kok nangis, Jak? Tadi tidak dibuka, Jak.
Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau di Jakarta itu, Jak, kalau jawab terima kasih jawabannya dengan senang hati katanya. Oke, ya, kemarin hasil kita diskusi RA1 kemarin, si Reja ini mau mengelola arsip, arsip ini ya. Arsip apa, Jak? Arsip kantor, Pak. Iya, tapi banyak jenis arsip tuh, Jak. Kau nak arsip apa? Kau ditempatkan di mana, Jak? Subbagian keuangan umum dan logistik, Pak. Nah, itu. Kalau seluruh arsip surat menyurat, SK itu nanti arsipkan galau kalau kau buat itu. Jadi kau batas apa? Arsip keuangan misalnya. Apa arsip apa? Coba. Kau nak arsip apa dulu? Ya. Ah, belum tahu kalau itu, Pak. Nah, kok bisa belum tahu? Nah, kalau sudah seminar, tidak bisa lagi berubah ini. Ya. Ah, Kalau sudah seminar, kalau mau berubah, berubah dari nol. Nah, makanya dimantapkan dulu. Makanya kan ada ruang lingkup di sini. Di sini ada ruang lingkup. Nih. Nah, nih di bab 1 ya. Ada ruang lingkup kan? Kalau administrasi secara umum itu masih umum. Nih. Nah, ini kan ada kenataan dan arsip administrasi. Nah, arsip administrasi apa gitu? Rencananya. Ini banyak sekali nih kegiatan perkantoran, surat menyurat, dokumen kepegawaian, dokumen administrasi lain. Mati aja, alangkah banyak aja. Kalau udah telayan-layan aja, kalau selama sebulan arsip ini diarsipkan galau ini, ya. Apalagi tidak mungkin kau mengarsipkan arsip yang datang pada saat kamu aktualisasi, yang sebelumnya diarsipkan juga. Paling tidak awal tahun dari Januari. Arsip dari Januari sampai dengan terakhir kamu aktualisasi ini. Nah, maka di sini dibatasi aja arsipnya arsip apa. Ya, kemarin ngomong dengan mentor arsip apa kata mentor? kemarin belum ada detailnya, Pak. Masih sebatas seluruh arsip kemarin, Pak. Mati ja, sanggup ja kau ja, kurus ke badan kau tuh banyak itu arsip tuh. Yang hubungannya ke tempatmu baca. Kau hal arsip apa yang hubungannya dengan tempatmu di bidang kau di sekretariat di Subak Keuangan. Siapa? Untuk sebagian keuangan mengarsipkan seluruhnya sebenarnya, Pak. Ya tapi tetap kau batasi ja, karena waktu kita cuma sebulan. Nanti kalau memang kau nak masuk ke Galos itu, kaget dini kau batasi di ruang lingkup ini. Jangan galau-galau cak ini ya, jangan semuanya ini kau masukkan. Ya, kecuali kecuali kalau memang kau sanggup. Tapi kalau seandainya kau misalnya tidak sanggup, kau nunjuk ke bendera putih, dem, ya, pada bertanggung jawab, yo. Kau tidak selesai laporan, yo, ya, kamu sendiri yang Dibuat bertanggung jawabkan. batasan ya, Pak. Iya, ini jadi dibatasi ini, dibatasi, ya. Kemarin kan sudah saya kasih contoh, udah saya kasih contoh belum? Kemarin kan ada yang kayak saya kasih contoh kemarin tuh, Ada yang kemarin, Pak. keuangan itu ada enggak? Oh bukan yang kemarin arsip ini ya, Barjas ya. Yang saya bilang dari itu dia. Oh, belum ketemu saya nanti saya. Yang saya bilang dari Kaur itu, ya kan? Kemarin belum ada, lupa, Pak, minta nomornya, Pak. Ah, kau banyak dan ngeles kau tuh. Mohon maaf, Pak. Biasa-biasa wong-wong itu. Yang kayak gini. Nah, ini kan dia di bagian di Prakom nih, di bagian keuangan kan. Nah, ini kan dibatasinya data dan dokumen keuangan, ya kan? Pengelolaan data dan dokumen keuangan. Dia walaupun dia di sekretariat Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kaur. Nah, dia ditempatkan di Subak Keuangan apa itu. Nah, maka di batasnya data dan dokumen keuangan. Nanti di sini ya dibatasi, jangan semua. Ya, takut nanti tidak selesai. Nah, gitu ya. Nah, kayak ini kan dibatasi kan ininya itu, ya. Tapi kalau memang kamu mau semuanya sudah silakan saja, enggak apa-apa, ja, enggak apa-apa dah. Tapi itulah ya. Sanggup enggak kira-kira siap enggak? Karena ini akan diteruskan, kita Enggak, masih ada pembimbingan sekali lagi atau terakhir ini sebelum seminar. Jadi kamu batasi dulu aja ya. Kamu batasi eh, arsipnya arsip mana, arsip arsip di mana. Nanti coba diskusikan dengan mentor, ya. Diskusikan dengan mentor, arsip yang mau dikelola arsip yang mana.
gitu ya. Nah, kalau memang kamu mau yang seperti ini juga, maksudnya judulnya seperti ini, ya, oke, oke dari sini. Nah, nanti boleh yang seperti ini bisa kamu kamu buat ya. Cuma nanti di sininya yang kata saya di ruang lingkup tadi ya dibatasi ya. Jadi misalnya si Pera, KPU, KAU, Simul Nasib, oke, ya, oke. Jadi nanti di ruang lingkup kamu batasi bahwa administrasi di sini meliputi apa baik. Nah, apa saja yang mau diarsipkan sini ya, yang di sini, ya. Nah, yang ini, nah yang ini, ya, oke, oke. Tuh baru baru judul, baru dari pertama. Kemudian untuk latar belakang, ini untuk semuanya juga ya, pembelajaran semuanya juga ya. Jadi selain bercerita seperti ini, juga ada bercerita tentang isu yang telah dipilih di bab 3 itu, ya. Jadi senggolkan sedikit tentang isu, kemudian masukkan juga tentang inovasi, tapi jangan jangan mendetil seperti ini dulu, ya. Masukkan saja, misalnya gini ja, maka perlu misalnya berdasarkan situasi tersebut, misalnya maka perlu dirasa perlu adanya suatu inovasi tentang pengelolaan arsip administrasi ini yang berbasis digital seperti itu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jangan dibocorkan dulu ininya. Istilah itu jangan kalau kita nonton film itu jangan di spoiler dulu. Nah, ini kau ini udah kau spoiler ini ya. Ya jangan di spoiler dulu gitu. Tapi ngarang-ngarang ke sana kasih clue-cluenya saja seperti itu. Ya. Oke. Oke, nanti untuk tujuan nanti dibagi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Semuanya ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Tujuan umum itu secara umum apa? Secara keseluruhan. Ya. Oke, nanti tujuan khususnya baru dihubungkan dengan apa? Isu dengan gagasan gitu ya. Itu tujuan tujuan khususnya. Tujuan umum cukup satu saja secara global, kemudian tujuan khususnya itu bisa per poin, satu, dua, dan seterusnya bisa. Ya. Nah, kemudian untuk manfaat juga dibagi tiga ini, dibagi ini manfaat ini. Manfaat ini bagi saja manfaat bagi peserta, bagi kamu sendiri apa yang kamu rasakan. Bagi mungkin kayak Reja ini mungkin bagi pegawai di KPU, bagi KPU dulu, bagi pegawai bisa bagi pegawai itu apa atau bagi KPU itu apa, ya. Tiga. Jadi kalau seandainya menurut Reja ini juga ada manfaat bagi masyarakat gitu, ya. Oke, jadi dibagi seperti itu manfaat. Nah, ini ruang lingkup tadi sudah dibatasi aja ya, dibatasi ini karena ini banyak sekali luas administrasi itu, ya. Oke, jadi batasi misalnya oh saya mau cuma tentang surat umum kepegawaian saja yang berhubungan dengan surat masuk, surat keluar, dokumen kepegawaian sudah itu saja. Nah, nanti kan di format laporan akan saya jelaskan setelah seminar itu ada rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut lah nanti Reza baru masukkan administrasi apa yang belum didigitalkan selain yang kamu lakukan di aktualisasi ini. Nah, artinya si Pera KPU ini tetap tetap akan dijalankan, tapi menggunakan apa? Tapi yang diarsipkan itu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa? Selain yang sudah diterapkan itu. Nah, gitu. Misalnya berhubungan dengan keuangan atau berhubungan dengan apa itu eh, regulasi misalnya dan sebagainya. Ya, oke aja, paham ya? Ya, ini Ya, saya Pak. rekam. Mudah-mudahan nanti kalau saya rekam dah ini. Ya, kalau saya rekam, mudah-mudahan nanti bisa ditonton siaran ulangnya ya. Kalau misalnya ini. Oke. Kemudian gambaran umum organisasi. Di sini langsung ya, profil organisasi langsung profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur. Ya, langsung dibuat judul, tembak di sini nih. Yang ini buat judul sini. Ya, oke. Oke, dari situ. Nah, ini kok jaraknya apa beda aja? Kan 1,5. Ini kayaknya bukan 1,5 deh. Ya, oke. Ya, Pak. eh ada nggak sini profil yang ini ya, data yang lebih lengkap ya. Misalnya data berapa jumlah pegawai gitu ya. Oke. Struktur organisasi itu dimasukkan juga ya. Struktur organisasinya apa? Struktur organisasi di KPU ini terdiri misalnya kalau ada bidang berapa bidang gitu ya. Kalau ada subit berapa subit. Nah, dimasukkan ya. Ya. Baik. Oke.
profil peserta. Nah, ini jabatan kamu sebagai apa ya? Kamu sebagai apa? Di formasi kemarin sebagai apa? Jadi Sebagai bukan peserta aktualisasi ya, peserta Natsar. Ya, peserta pelatihan dasar CPNS merupakan calon pegawai negeri sipil dengan formasi apa gitu ya, yang ditempatkan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur. Itu saja, Ja. Ya. siap Pak. Eh, Sebenarnya udah banyak yang diubah kemarin Pak, tapi ngejar ngumpul kemarin Pak. tahu. Iya. Tapi lah kau rubah ya. Siap Pak. Oke ya, oke kalau itu. Ya, kemudian nanti ini juga melalui rancangan tidak usah panjang-panjang. Jadi sebagai formasinya sebagai apa? Misalnya Reja sebagai peranata komputer misalnya. Peserta ya, dengan formasi calon peranata komputer yang ditempatkan di mana aja. Kalau KP itu pakai apa dia? Bidang atau pakai apa dia? Bidang atau subit atau pakai apa? Sebagian Pak. Oh, yang ditempatkan di subak sekretariat artinya. Yang Ya. ditempatkan di subak apa gitu. Nah, kan subak apa KPU, kantor KPU Kabupaten Kaur. Gitu ya. Oke? Oke Pak. Kemudian ini kalau sudah ini. Oh iya, saya lupa kalau ini yang lain semua ya. Ini tidak usah huruf kapital semua, ya. Yang kata depannya saja yang huruf kapital, sisanya huruf kapital, ya. Misalnya profil. Nah, yang huruf kapital P-nya saja. R sampai R ini huruf kapital. Tahu huruf kapital, ya? Ya kan? Huruf kecil itu Ya. kalau bahasa Indonesia huruf kapital. Kalau huruf besar itu kan huruf kapital. Ya, peserta gitu ya. P-nya kapital, yang kesininya kapital gitu, ya. Oke. Kecuali bab boleh. Kalau bab huruf kapital semua. Nah, masuk ini kan I-nya saja yang kapital, sisanya kapital ya. D, D-nya saja, ini D saja saja. Paham ya? Oke. Nah, ini termasuknya juga identifikasi isu. Kasih nomor ja. Kalau kamu sudah kasih nomor A, di sini satu. Satu identifikasi isu. Ya. Oke. Kemudian ini. Nah, ya. Nah, ini kalau tabel sini letakkan di tengah. Gini tak. Nah, ya. Di tengah. Oke. Kemudian ini baru identifikasi kan ya, identifikasi. Oke. Kemudian B, kalau tadi satu identifikasi, B atau duanya deskripsi isu, ya, deskripsi isu. Nah di sini ada, di sini ada nih, nah ini kan banyak nih, yang mau kalau ini mau di ini kan, dengan jumlah pegawai KPU berapa misalnya, ini kan data kepegawaian saja ini ya, ya kan? Nah, Iya Pak. banyak sekali itu. Masih random itu Pak. Iya, maksudnya ini kan administrasi semua ini kan. Belum belum yang lain kan, baru yang ini kan. Nah, itu maka saya dibatasi itu, Ja. Ya. Nah, Siap oke. Pak. Kemudian ini dokumentasi ya. Oke, nah bagus ini ada ini. Tentang apa ini? Oh, dokumentasi kegiatan kerja belum terdigitalisasi dengan baik. Masuk ke terdigitalisasi maksudnya apa? Kalau terpublikasi kalau Ja, belum dipublikasikan kalau ya. Atau dipublikasikan belum, ini sudah Iya Pak. Belum digitalisasi. lengkap publikasinya Pak. Nah, gitu. Atau ini aja belum dimanfaatkannya, misalnya media belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam publikasi kegiatan-kegiatan unit kerja di KPU seperti itu. Ya, kalimatnya ya. Pengelolaan arsip belum tertata dengan optimal. Nah, tadi ya. Nah, oke, nggak apa-apa kalau mau ambil umum seperti ini, tapi nanti tapi batasi. Pengelolaan arsip belum tertata dengan optimal. Apa makna belum tertata di sini? Nah, langsung tembak saja, misalnya pengelolaan arsip administrasi masih dilakukan secara manual. Nah, gitu. Artinya seperti ini manual kan? Atau Iya. belum optimalnya pemanfaatan teknologi atau dalam pengelolaan arsip administrasi. Artinya ada yang sudah di digital, ada yang belum, makanya belum optimal tadi.
Ya, oke. Lanjut. Sebentar. Baterai. Belum optimal pemanfaatan. Nah, ini benar nih. Belum pemanfaatan media, media digital. Ini bisa nih ya. Oke. Budaya kerja yang terbangun secara merata. Nanti ada apa fakta-faktanya. Belum adanya integrasi data informasi yang program mendukung kolaborasi digital. Penetapan core isu. Mungkin ini judulnya analisis dulu ini, ya. Ya. Ini analisis dulu ini. Judulnya B ini analisis isu ya. Analisis isu. Baru nanti di sini kamu katakan ini tidak usah lagi pakai penetapan core isu bisa. Jadi di analisis ini baru nanti di bawahnya penetapan core isu itu USG. Oke, ini Oke. tertinggi ini. Kemudian dari situ SG ada tiga masih tertinggi itu fishbone. Ini penyebabnya ya. Banyak ini ja. Satu dua tiga tiga dikali ini berapa? Sembilan. Siapa? 18 18 ya? Pak. 18. Oke. Nah, jadi dari 18 ini kamu apakan lagi? Oh, kamu USG dulu ya semuanya ya. Iya Pak. Oke, dari kamu USG semuanya itu, maka dapatlah ini. Belum diperbarunya SOP pengelolaan arsip administrasi. Iya Pak kemarin Pak. Kayaknya nggak usah ada aja itu, ja. Kalau SOP itu kan nanti atasannya, ja. Coba kita lihat. Nanti agak saya paling ini kan menyusun pembaruan standar penerapan sistem pengelolaan arsip. Ini kamu SOP, kenapa di sini penerapan digitalisasi arsip? Ya kan? Nah, gitu. Ini langsung tembak saya, nggak usah yang ini, mungkin yang ini lebih tepatnya itu, ja. Atau penyebabnya dikurangi aja Pak daripada 18 tadi Pak. Nggak apa, nggak apa, paling bagus. Nah, ini bisa nih. Prosedur penyimpanan arsip. Kamu kan cuma penyimpan arsip saja kan? Iya Pak. Nah, ini aja prosedur penyimpanan arsip belum terdokumentasi dengan baik. Gitu. Ya, maka gagasan kreatif kamu itu bisa jadi tadi. Atau gini aja caranya. Ya, ini tidak apa-apa. Ini terambil, ambil satu ranking 1 sampai 3 saja sini. Ambil ranking 1 sampai 3. Nanti di sini, nah di sini kamu ambil penyebabnya 1 2 3. Langsung ke gagasan kreatifnya. Misalnya di sini kan terpilih prosedur penyimpanan SIM belum memiliki, maka gagasan kreatifnya adalah oke, oke, memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan apa tadi? Dalam penyimpanan arsip. Misalnya yang terpilih boleh tidak apa-apa SOP misalnya. Maka langsung saja gagasan kreatifnya memperbaharui SOP pengelolaan arsip administrasi seperti itu. Nah, yang ketiga apa gitu? Misalnya yang ketiga mana yang sini yang terpilih? Misalnya yang ranking tiganya, yang ketiganya kan? Oke, misalnya oke keterampilan penghasilan pegawai, maka gagasan KP-nya meningkatkan keterampilan pengarsipan pegawai KPU gitu. Nah, nanti yang tiga ini saja yang kamu McNamara itu. Nah, dari tiga McNamara ini, yang mana? Apa kamu mau membuat digitalisasi arsip? Apa kamu mau memperbaharui SOP? Atau mau meningkatkan keterampilan kepengarsipan pegawai atau petugas atau aparatur di KPU? Yang mana? Nah, kalau Jadi ah, ya Pak. kalau dari sini, ini seperti yang ini. Yang terpilih itu yang ini, yang tadi. Ini kan penerapan digitalisasi eh, dalam pengelolaan arsip. Maksudnya itu pemanfaatan teknologi aja, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip. Gitu. Ya. Nah, maka yang terpilih ini baru inovasinya ini judulnya apa? Nah, tadi digitalisasi arsip. Ini kan sistem pengelolaan arsip dan eksplorasi apa misalnya berbasis digital. Ah, ya. Ambil saja yang ini, tidak apa-apa yang ini, yang contoh ini. Kelihatan tidak kamu yang contoh ini tadi? Nah, yang ini. Nah, ini kan sama nih. Ya, Paduka berbagi, yang kamu si Pera berbagi, gitu aja. Oke? Yang mana Pak? Yang kamu tadi, yang sini, mana tadi yang mana sih yang you tadi ini kali ya? Nah, ini. Jadi kamu tuh jangan
jangan si pera KPU. Jadi sini ada kata berbaginya, berbagi. Nah, ya. Jadi kepanjangan itu sistem pengelolaan arsip administrasi si pera kan? Nah, ini kan? Ini. Bentar, sebentar. Judul kamu tuh ini jadinya itu. Hmm. Atau seperti ini bisa. Sistem pengelolaan arsip administrasi. Di sini ja ber berbasis digital. Dalam kurung tadi si pera berbagi kan di jangan dua kali. Sekali baik itunya tuh. Di sini lengkapkan di kantor komisi ya. Komisi istilahnya. Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan Umum. Hmm. Gitu aja. Tidak usah ke kurung. Nah, ini bisa jadinya seperti ini. Ya, Siapa? ya gitu ya. Ya, oke. Jadi si Pera berbagi sistem pengelolaan administrasi berbasis digital. Ya, oke. Siapa? Ngomong-ngomong siapa si Pera itu? Pera, Pak. Kau punya kenangan dengan Pera? Nggak ada, Pak. Oke, mantanmu. Oke. Nah, oke. Jadi sini persiapan, ya. Persiapan. Nanti tahapannya kok cuma dua saja? Banyak ya? Tahap persiapan pengumpulan, pemindaian, penguatan dokumen. Yang baru sudah 4, Pak. Oh, kota empat. Iya, minimal empat kan. Yang pertama apa? Persiapan. Mungkin kayaknya ini dulu kau, Ja. Pertama persiapan, Ja. Ya. Yang kedua kau pengumpulan dokumennya dulu, Ja. Dokumen yang arsip-arsip kamu kumpulkan dulu. Mungkin dikelompokkan, dipilah, nanti tahapannya kan. Ada, Oh, Pak, ini pada arsip. tahapan kedua, Pak. Nanti yang ketiga baru kamu memindah, yang keempatnya mungkin menatanya dalam Google Spreadsheet itu. Yang kelima bisa sosialisasi kamu, sosialisasi ke ini ke dalam internal kamu KPU kan? Ya, sosialisasi tidak usah harus dikumpulkan. Kasih tahu aja teman-temannya misalnya lagi daripada habis ada ibu-ibu situ daripada ibu-ibu tuh gibah membicarakan orang. Kau sosialisasi gitu ya. Gitu kau datang kau sosialisasi gitu. Kemudian yang keenamnya evaluasi. Jadi bisa 6 kau kegiatannya aja. Benar Di tak? sini, Pak. Yang Ya kau aku berapa yang kau buat? mengunggah, memindai dan mengupload kemarin masuk ke tahapan kedua, Pak. Yang ketiga apa? Kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga. Ya nanti aja nanti. Enggak apa-apa. Buatlah dulu. Nanti kita masih ketemu. Atau nanti kamu kirim kalau sudah rapi, kirim lagi sebelum pertemuan eh yang ketiga ya. Oke, Siap, karena Pak. banyak yang ngantri di belakang Jak, kasihan Jak, Siap, siap. tidak dapat giliran Jak. Yo, baju kata kawan kamu Pak, dia anak emas kan yang Jak. Yang kami gitu ya. Ya, oke. Nah untuk ini, untuk memasukkan nilai ini, nanti nilainya itu kamu narasikan prosesnya, di mana dalam narasi itu ada nilai yang kamu cetak tebal, ya. Oke, nah itu aja. Yang ini kayaknya belum selesai nih. Ini nanti ya, Iya, ini Pak, belum, belum itu. ya. Kemudian ini rencananya juga nilai bela negaranya. Ini yang kemarin yang ini ya, RABN ya. Iya, Pak. Oke, oke mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langsung tembak aja, misalnya menggunakan atau misalnya membawa tumbler, tapi jangan merek si tuku, kayak ketinggalan kau. Ya, laju kita gelari rejak tuku pula kayak. Ya, rejak tumbler kayak. Jadi misalnya membawa tumbler ke kantor untuk mengurangi penggunaan botol air mineral atau sampah plastik gitu. Ya, oke? Siap, Pak. Oke. Oke, jadi itu aja. Dah. Kasih contoh aja. Dah aja. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita lanjut. Mana yang rejak ini? Ini rejak ya. Lanjut kita ke Davina. Davina Karamoy. Siap, Ya, Coach. ada Davina Karamoy. Ada siap, Coach. Ada ya? Ya. Apa kabar Mas Aris? Siap, Coach.
Oke. Baik. Ya, Davina, belum ada judul ya? Oh ini pembuatan flowchart audit ketan dan inspektorat. Pembuatan flowchart audit. Untuk apa ini? Untuk audit ketaatan, Coach. Pedoman audit ketaatan. Alurnya. Ah, oh, alurnya untuk mengaudit ketaatan. Oke. Dengan adanya flowchart ini apa manfaatnya didapatkan? Gitu. Oke, jadi selama ini kan Coach untuk proses Hmm. audit ketaatan ini berpedoman pada perbub dan lain-lain. Jadi ketika belum adanya flowchart itu bisa menimbulkan eh, perbedaan terus juga selama ini itu kan Hmm. sebelumnya diskusi panjang sama mentor. Terus mentor Hmm. tuh pengennya ada selanjutnya flowchart audit ketaatan. Jadi bagian alur proses audit ketaatan dari awal sampai akhir itu sudah Hmm. tertata coach itu. Jadi Oke. selama ini kan karena Ya, ya. proses audit ketaatan tuh ngelihat dokumen lama coach, alurnya kayak ini, Ya, oke, awalnya kayak oke, ini oke. gitu coach. Oke, oke. Tapi bukan hanya pembuatan flowchart ya, ada penerapannya juga kan? Nah, siap coach, ada penerapannya juga. Nah, kalau ada penerapan jangan judulnya jangan pembuatan. Kalau judulnya kata pembuatan, seolah-olah selesai dibuat selesai gitu. Makanya makanya Jadi penerapan ya coach. saya tanya tadi dalam proses apa? Proses apa tadi pengaudit ketaatan ya? Iya coach, audit ketaatan. Apa nama nama kegiatannya itu apa? Nama kegiatannya itu. Nama kegiatannya itu audit ketaatan bagian dari audit kinerja coach. Oke. Jadi Dari audit kalau kinerja. Heeh. kalau begitu ini aja eh, oh, apa ya? Kamu tuh rencananya itu mau melakukan proses audit kinerja gitu. Ya. Atau selain audit ketaatan ada lagi audit yang lain selain audit ketaatan untuk audit kinerja ini. Atau cuma satu citra audit ketaatan. Eh, Eh, eh. Audit ketaatan coach, audit Oh ya, cuma ketaatan. satu itulah, enggak ada lagi audit yang lain untuk audit kinerja gitu. Nanti tanya lagi. Kalau misalnya ada, enggak usah dipakai itu, gunakan saja audit ketaatan langsung ya. Kalau memang tidak ada ya sudah boleh gunakan saja audit kinerja ya. Jadi kalau saran saya apa ini Ya coach, audit kinerja itu terdiri dari hmm, eh, banyak coach. ya udah, Eh, nggak usah dijelaskan. ada Pokoknya banyak, institusi ya. ya, nggak usah. Pokoknya ada 5 gitu ya, nggak Ya, usah ya. Oke, jadi kalau begitu, eh ini aja nanti kamu judulnya itu nanti cari kira-kira apa inovasinya. Kira-kira kamu tuh ingin eh melaksanakan atau melaksanakan audit ketaatan, gitu ya, berbasis flowchart gitu, gitu ya, atau ya, ya kira-kira seperti itu ya. Oke siap coach. Jadi Vina ini mau melakukan audit ketaatan yang berbasis flowchart. Nanti untuk pembuatannya itu masukkan di salah satu kegiatan. Oke coach. Jadi kegiatan kamu misalnya yang kedua pembuatan gitu ya. Nah, Mm, kegiatan yang ketiga mungkin mau sosialisasi boleh. Kan ada timnya itu kan? Iya coach. Kemudian yang keempatnya Uh, penerapan gitu. Kamu mau uh, menerapkan itu kan? Yang kelima baru uh, evaluasi kegiatan aktualisasi secara keseluruhan. ya Yang 30 coach. hari itu dievaluasi. Mm-mm. Jadi yang dimulai dari persiapan, pembuatan, Mm. kemudian sosialisasi, Penerapan dan evaluasi. sosialisasi kepada tim kan, kemudian Mm-mm. penerapan baru evaluasi itu. Kita aja Pin, ya. Oke Oke, coach. nanti susun lagi ya. Susun Ya. lagi. Oke, kita langsung saja karena kita belum tahu siapa ini kunci, kosong saja dulu. Ya, oke, kita lihat. Tapi mentornya sudah komunikasi kamu tentang audit flowchart ini. Sudah Oke. ini sudah komunikasi coach. Oke, ya. Oke, ini enggak usah lah dimasukkan kegiatan enggak usah lah. Oke coach. Gitu. Nah, nanti pengumpulan data dan bahan pendukung itu masukkan ke tahapan pembuatan. Ya, Oke. ya kan di sini kan ngomong ini kan dalam Ah, pembuatan. Nah, jadi tahapan pembuatan ada pengumpulan data, pembuatan draft atau ah, rancangan struktur. Kemudian yang ketiga mungkin tahapannya kamu mengkomunikasikan dengan mentor. Kalau memang mm, ada revisi kan. Kemudian kalau sudah revisi, finalisasi,
Baru hasilnya dapatlah model flowchart ini, dapatlah flowchart. Itu. Ya, kemudian jadi ini digabung ini. Oke, Yang ya. 2 sama 3 ya coach digabung. Iya. Nah, Oke. setelah itu kamu sosialisasi betul lah ini sosialisasi kan? Heeh. Sosialisasi. Oke. Nah, tambah satu lagi yang tadi penerapannya. Paling Mm. tidak kamu tuh dalam sebulan depan selama kamu itu tuh ada nggak kamu ada melakukan proses audit ketaatan selama masa habituasi nanti? Ada Eh, nggak kira-kira? Davina lihat jadwal pemeriksaan dulu ya coach. Kayaknya Mm-mm. biasanya ada coach biasanya. Ada ya. Tapi walaupun maksudnya walaupun tidak seluruhnya mungkin ada cuma 3 atau berapa ya silakan saja. Yang penting ada penerapannya gitu. Ya. Heeh, heeh. Heeh, jangan sampai nanti kamu yang tidak ada penerapan atau ada penerapan tapi kamu tidak bisa mengumpulkan eviden. Karena itu tadi, karena tidak ada proses audit ketaatan. Gimana kamu mengumpulkan bukti kegiatannya kan? Oke coach. Gitu. Maka pastikan dulu ada enggak audit ketaatan di bulan itu pada saat kamu aktualisasi nanti. Heeh. Nah, gitu. Ya. Oke, enggak apa-apa, 3 atau 2 juga enggak apa. Biasanya berapa banyak itu? Eh, Biasanya. Berbagai banyak macamnya coach. Nanti gitu. Ya udah itu. Makanya Oh, tadi proses di audit ketaatan. ya tidak lagi ya, Pin ya. Oke. Heeh. Ini juga sama. Nah, ini udah begini nih, ini seperti ini nih, Ja, tadi Ja, profil Inspektor Kabupaten Osela, Oku Selatan kan sudah dibahas seperti ini kan. Suatu organisasi. Kalau mau masuk, letakkan foto, letakkan saja foto di sini ya, Pin. Iya coach kemarin itu mau ngeletakin foto tapi lupa foto karena hujan. Fotonya di sini ya, jangan di depan ya. Jangan di 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 jangan mana di coach? sini. Di Jangan bawah. tiba-tiba Heeh. tiba-tiba muncul foto itu tiada angin, tiada hujan. Di Iya sini pertama. coach. Karena di sini kan ngomong ini, kantor inspektorat terletak di kawasan strategis, kan? Kan? Nah, baru berikut foto atau gambar kantor inspektorat Kabupaten Oku Selatan. Kan Oke, ya berarti gitu ya. di bawahnya ya coach. Ya, betul. Seluruh organisasi. Visi misinya ada enggak? Ada coach. Visi misi dari ini ya, dari Misi Bupati ya. dari misi inspektorat dari Ibu Tati. Betul. Tuh, sekarang kan memang gitu dia. Nah, nanti Heeh. visi ini, nah misi ini di bawah kamu jelaskan lagi. Iya coach. Di sini maksudnya tambah saya satu paragrafin bahwa Heeh. inspektorat itu menjalankan misi yang mana dari 5 misi ini. Kan tidak Oh, semuanya ini. Ini kan heeh. beda-beda OPD kan. Heeh. Jadi kamu yang mana? Mungkin apa nomor 2? Jelaskan di sini. Nah, Heeh. di sini. Ya. Nah, di sini kamu mengatakan bahwa inspektor. Nanti kan berapa orang dari inspektorat di sini? Ada 2 orang coach. Sama Edi ya. Ya sama Edi Nah, berdua. nanti kerjasama dengan Edi. Untuk yang ini kamu sama nanti isinya. Oh, Yang ini. yang profil Iya. orientasi ya coach. Profil organisasi sama dengan Edi. Edi dengar gak di? Di? Dengar, Kus. Ada 3, Ya. Kus, sebenarnya, Kus, dalam ruangan ini, Kus. Nah, siapa lagi? Siapa Ya. lagi? Nah, ya Rim, bertiga. Rima tapi beda ini coach, beda kelompok. Nggak apa-apa. Oh, Suci. beda klub. Oh, oke. Suci, Bu. Beda. Suci, Bukan beda Suci, klub. Kus. Bukan yang bimbingan coach. Yang bimbingan coach 3 Oh, yang orang. bimbingan coach cuma berdua. Oh, ya udah kamu 3, berdua. Suci, Suci. Oh iya, Suci. Suci juga, Suci Oh, Suci inspektorat coach. apa-apa. Nah, ya kan bertiga. Jadi sama, nanti sama ini isinya. Ya. Fotonya, enggak apa-apa fotonya sama. Kan visi misinya juga sama. Struktur organisasinya juga sama. Ya, jumlah pegawainya juga sama. Nah, kecuali yang ini nanti dibedakan. Yang Vina beda, yang Suci beda, gitu. Yang Edi juga beda seperti ini. Sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya kan? Kalau Vina kan calon auditor ahli pertama ini kan. Maka di sini ada uraian kegiatannya. Oke. Rancangan. Jadi kita tadi kemarin kita bimbingan kemarin udah sepakat ya. Dan mentornya juga sudah setuju kan tentang flowchart itu. Jadi udahlah, ini kita anggap saja sudah selesai. Sudah bimbingan kemarin belum adanya flowchart. Belum adanya flowchart dia terpilih. Penyebabnya ada 6 ya. 6 kan? Ya. USG-nya mana, Pin? Kok tiba-tiba langsung muncul sini, Pin? USG yang atas tadi coach. Ini juga di USG, Pin. Kalau memang kamu langsung tembak sini, untuk apa ini yang kelimanya ini? Nah, jadi di sini ada USG lagi.
ada USG lagi untuk menentukan penyebab utama atau akar masalahnya, gitu ya. Nah, dari USG ini dapatlah ini kan. Nah, jelas dia kalau misalnya kamu udah USG lagi. Jadi pertanyaan nanti, ini ada 6. Dasar kamu memilih ini apa? Tiba-tiba kamu mengambil yang Tabel ini tiga apa? titik tiga coach, analisis ESG ada nggak itu coach? Nggak ada. Ini. Yang ini nih USG dari sini, Pin. Ini USG dari APKL kan? Oke oke coach. Oh, Jadi jadi 2 kali USG. 2 kali USG. Ya, Oke. yang Itu. pertama USG isu. Mm. Yang kedua USG penyebab. Oke oke coach. Nah, dari situ dapatlah ini kan. Oh iya. Heeh. Ya kan? Nanti kan Heeh. pertanyaan, ini kamu ada 6 penyebab. Kok tiba-tiba Pina mengatakan penyebabnya ini, utamanya ini. Dasarnya apa pengambilannya? Ya coach. Bingung. Tapi kalau misalnya dasarnya apa kamu ambil dari hasil USG bilang. Oke? Oke. Oh ini ada, oh bukan. Nah nanti dari sini 3, baru kamu tapis dengan McNamara ya. Heeh. Nah, tapis dengan McNamara. Tapi ini 4, ini 3. Oh 4 juga ya. Ya, jangan-jangan udah hilang 1 ya. Udah 4 dapat ini. Maka baru inovasinya apa di sini? Apa? Atau misalnya inovasi kamu tuh apa misalnya? Flowchart keren misalnya atau flowchart Oh bikin paten. nama ya coach ya. Ya, maksudnya tuh Bikin namanya jurusan itu kayak itu ya. singkatan. Misalnya flowchart cakep. Cakep itu bisa jadi cepat, akuntabel, kompeten apa-apa gitu ya. Wah. Eh, artinya itu yang membedakan flowchart yang kamu buat dengan flowchart-flowchart yang lain gitu. Mm-mm. Gitu ya. Makanya dia dikatakan inovasi tadi. Oke? Oke, sekarang Reja tadi kan si Pera berbagi. Nah, artinya itu buatan Reja itu, bukan buatan dari yang lain. Buatan yang lain. Tidak ada di KPU lain, tidak ada tuh si Pera berbagi. Gitu ya. Atau di dalam lingkungan KPU Kaur sendiri tidak ada inovasi si Pera berbagi. Nah, kamu boleh juga seperti itu. Atau terserah nanti gimana. Yang jelas kamu flowchart yang kamu buat tuh ada nama yang khasnya, boleh tambah khasnya. Ada ciri khasnya tersendiri. Bahwa ini satu-satunya flowchart buatan Vina yang satu-satunya ada di Oku Selatan misalnya. Bila perlu yang satu-satunya di kantor inspektorat seprovinsi. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Seprovinsi misalnya. Atau se-Indonesia Raya seperti itu. Ya. Mm-mm. Oke, ini persiapan pengumpulan data, pembuatan draft, melakukan sosialisasi. Pelaksanaannya mana, Pin? Setelah sosialisasi ya coach ya pelaksanaan tuh. Kalau sosialisasi kan cuma sosialisasi kepada teman dulu, Pin. Sama Oh, kayak Reja tadi, Pin. Kalau sosialisasi, kalau pelaksanaan itu penerapannya, penerapan. Di sini, Pin. Nah, penerapan flowchartnya. Tadi katanya bukan hanya dibuat, mau diterapkan kan? iya coach. Nah, gitu ya. Mm-mm. Dan metrik rancangan. Nah, ini seperti ini nih. Oke. Nah, ini maksud saya seperti ini ceritanya. Yang lain ya. Jadi saya tidak 2 kali ya. Jadi misalnya saya akan mencari referensi dengan sumber pendukung terkait isu yang diambil. Bagaimana cara mencari referensi dengan menerapkan nilai akuntabel? Nah, di nilai akuntabel itu kan nilai pertama ada itu. Melaksanakan tugas dengan jujur, apa itu? Disiplin, cermat. Nah, bisa ambil salah satunya. Misalnya, saya akan mencari referensi dan sumber pendukung terkait isu yang diambil secara cermat. Nah, gitu. Secara cermat. Nah, seperti ini misalnya ya. Atau dengan cermat. Nah, itu. Nanti yang sini kamu cetak tebal. Nah, cetak tebal. Nah, dari situlah tahu, oh ternyata ada satu nilai akuntabel untuk kegiatan satu. Dari situlah nanti masuk ke tabel ini. Mana? Lakukan belum tabel rekap. Nah, ini. Nah, kegiatan satu kan? Di sini kamu katakan 2 kegiatan satu. Padahal cuma 1 ini. Kalau memang 2 cari lagi apa? Nah, oke. Nah, ini. Ya.
Atau misalnya tambah mau dua, misalnya sebagai wujud pertanggung ya, pertanggungjawaban saya sebagai apa? Itu baru duo, ya kan? Yang ini pertanggungjawaban itu yang kedua, yang itunya, yang cermatnya yang pertama. Makanya kemarin itu yang tadi angkatan saya tadi banyak. Ada yang 59 dia rencana mau menerapkan. Ada yang 60 nilai yang mau diterapkan. Ya karena dihitungnya dari sini tadi. Dari yang dicetak tebal ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Kalau menurut Pina berorientasi pelayanan ada misalnya pada saat menghadap mentor, masukkan juga gitu. Ya. Kompeten, saya akan meningkatkan skill serta ini misalnya apa? Cari apa? Ya, pokoknya cari kata-kata yang bukan gambarkan gambarkan bagaimana proses kamu melakukan kegiatan itu dengan memasukkan nilai-nilai dari nilai-nilai dasar itu. Gitu ya. Oke, ini kelihatan enggak yang ini? Kelihatan enggak, Pin? Siap, Nah, kelihatan. misalnya gini ya, kita ambil yang ini. Misalnya dia ini ya. Nah, ini nih, agenda kedua katanya. Akuntabel. Ya, akuntabel. Saya akan mencari referensi dan sumber pendukung isu. Nah ini dengan jujur dan objektif. Jujur dan objektif. Artinya dia menandakan ada dua nilai akuntabel di situ. Ya, oke. Kemudian ini satu, belajar dan meningkatkan kapasitas. Oh dua, belajar dan meningkatkan kapasitas. Kita lihat di sini, benar nggak? Di ini. Nah, akuntabelnya kegiatan satu. 5 malah katanya. Karena dia per tahapan kayaknya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kita ngeceknya itu. Ya, ini pertahapan dia. Ini kan tahapannya satu, ada nilai pertahapan dua, ada nilai dia pertahapan dibuatnya. Lebih bagus lagi kalau pertahapan. Ini tampilannya masih tampilan ini, Coach. Tabel yang Yang pindah. Oke. Oke lah. Ya nanti saya jelaskan. Oke, gitu ya. Ini masih yang pindah. Seperti ini ya. Oke. Ini pertanggungjawaban saya. Gitu. Oke. Nanti semuanya dibuat seperti ini juga ya, Vina dan yang lainnya. Dan kita langsung masuk ke bisa menghitung sini nanti berapa. Ini udah lumayan bagus kalau 46 udah banyak ini. Ya. Oke. Nah, ini memang tidak ada nilai kegiatan tiga, tidak ada nilai harmonis. Nanti lagi kalau memang tidak ada sudah jangan iya, dipaksa. Coach. Atau harus ditambahin, Coach. Dan juga kalau memang dia justru kalau dipaksa tambah kelihatannya kaku atau aneh nggak usah, ya. Oke. Kemudian metrik jadwalnya nanti jadwalnya dibuat per hari ya. Rencana aksi bela Per negara. hari, per tanggal ya, Coach ya. Ya, Dibikin. per hari per tanggal. Ya. Oke. Kemudian rencana aksi bela negaranya. Oke. Nah, ini apa ini hemat energi di sini maksudnya? Hemat energi, contohnya ini Coach, tidak boros kayak charger, nanti ada foto charger colokannya dicabut gitu Coach, Oh, kalau gitu, betul. pakai gitu. Ya. Lampu dimatikan, Betul, jangan. ya, betul. Atau nanti gini aja misalnya kita ngomongkan oke, mematikan apa ya? Apa perangkat elektronik jika tidak digunakan di kantor. Misalnya printer, misal atau lampu mungkin kan. Mau pulang lampunya dimatikan gitu. Atau AC. Misal ruanganmu ada AC, mau pulang AC-nya dimatikan. Itu masuk kan? Iya Coach, Mas. Ruanganmu ada AC enggak? Ada Coach. Nah, pas itu ya. Nanti langsung saja mematikan AC ruangan saat tidak berada di atau saat tidak digunakan gitu. Nanti pas pulang evidennya nanti boleh video, boleh foto kamu matikan AC gitu, ya. Ini kan mau dikumpulkan nanti evidennya di laporan akhir. Iya Coach. Oke, itu aja Pin. Siap Coach. Nanti kalau Makasih tanya, banyak ya Coach. oke, kalau mau tanya nanti silakan di ini aja nanti di WA ya. Siap. Makasih Oke. banyak ya Coach Oke. revisinya. Baik, kita lanjut sekarang ke Suri. Suri aja. Kreatif jadi H, konten kreatif regulasi itu dan atraktif terintegrasi Facebook dan Instagram.
Kalau dibuat langsung media sosial aja gimana ini Suri? Konten regulasi kreatif dan atraktif terintegrasi dengan media sosial. Nah, nanti mana Suri? Halo Suri. Oh, ada ya. Ya. Nanti gini Suri, Facebook dengan Instagramnya kamu buat di ruang lingkup. Di ruang lingkup bahwa nanti media sosial di sini dan kegiatan aktualisasi ini dibatasi pada Facebook dan Instagram. Gitu, ya. Oke. Kalau kamu buat seperti ini, artinya kamu sudah batasi di judul, kamu tidak ada kegiatan tambahan, kegiatan pengembangannya. Nah, tapi kalau kamu buat ruang lingkupnya misalnya Facebook dan Instagram untuk pengembangan, karena di laporan akhir itu ada rencana tindak lanjut bagian dari laporan akhir, maka Suri bisa mengatakan bahwa untuk kedepannya nanti kreatif JDI ini bukan hanya terintegrasi dengan Facebook dan Instagram, mungkin YouTube, mungkin TikTok, pokoknya akun-akun media sosial yang lain. Oke? Nah, gitu. Ya. Nah, sama seperti yang Reja tadi, untuk kedepannya mungkin bukan administrasi surat menyurat saja, administrasi keuangan, administrasi perencanaan, administrasi kepegawaian, seperti itu. Nah, gitu. Ya. Berarti namanya ganti coach inovasinya. eh ini sudah benar, kreatif ini kan konten regulasi edukatif dan interaktif. Oh, oke coach. Nah, ini kan kreatif ini kan singkatan dari konten regulasi edukatif dan interaktif. Iya, maksudnya Luri apa dimasukkan ke singkatan yang ke sini yang ke kreatif tadi si media sosial. Oh, Berarti enggak nggak. usah, enggak usah, enggak usah. Oke. Oke, atau gini aja. Ini di judul gini, ya. Oke. Atau terintegrasinya itu konten kreatif. eh, Kreatif konten. Oh, gini aja. Kreatif konten regulasi edukatif dan atraktif. Sini. Hmm, ini kita mau masukkan JDH-nya di mana ya? Eh, gitu. Jadi maksudnya integrasinya di luar singkatan gitu. Atau nggak usah pakai sini. Nanti saja di ruang lingkup boleh juga kamu katakan bahwa nanti konten ini akan dimuat di akun media sosial. Gitu. Atau kalau misalnya ada web, ada rencana web juga gitu. Gimana Suri? Atau jadi kreatif jadi konten regulasi Soalnya kalau web udah ada coach. udah ada ya? Nah, Oh gitu. Tentang JDH ini ya. iya, makanya Suri buat yang media sosial Media karena ya sosial. Oh. Itu aktif enggak itu? aktif sih soalnya kan dia berhubungannya langsung ke yang jadi Pusat inovasi ya? RI. Iya, Hmm. jadi kayak masing-masing kabupaten udah Punya web sendiri gitu ya. punya coach. Hmm. Jadi kreatif JDIH, konten regulasi edukatif dan atraktif, eh, jaringan atau ya gitu aja nggak apa-apa. Kita ganti aja yang tadi ya. Terintegrasi dengan media sosial aja ya. Hmm. Baik, Oke. coach. Kemudian, oh ya nanti untuk di yang semuanya ya. Kalau mau membuat apa kata pengantarnya, kepala UPT itu sekarang apa namanya Pak Ahyar El Hafiz, PLT-nya ya. Jangan sampai kamu masih tiba Pak Denny. Pak Denny sudah berakhir ya. Oke, Pak Denny sekarang kembali ke asesor. Ya gitu ya. Kemudian kepala BKPSDM jangan pakai PLT lagi karena dia sudah definitif. Jangan lagi pakai kepala PLT, kepala BKPSDM Pak Dian Chandra. Pak Dian Chandra sudah definitif. Ya. Oke. Baik. Oke. Nah, ini ada evidence ya, ada ininya ya. Tujuannya, oh, sudah ya, sudah dibuat ini. Bagus. Ya, ini bagus sudah terurai juga, Suri. Sudah terurai. Nah, jadi ruang lingkupnya kan ini benar lah kamu batasi dengan dihabituasi dibatasi ini kan. Dari tanggal ini waktu kan. Nah, nanti batas ini juga batasi ke sini tadi Facebook dan Instagram kan. Baik, coach nanti Nah, kemudian satu lagi
apakah semua produk hukum itu mau dimasukkan atau untuk yang 30 hari ini hanya beberapa atau bagian-bagian saja gimana menurut Suri? Kayaknya hanya beberapa aja. Kalau misalnya semuanya kan produk hukum tuh banyak sekali kan, Coach. Nah, makanya dibatasi kayak Reja tadi. Kalau Hmm, Reja tadi kan batas administrasinya. Nah, Suri juga dibatasi sini batas produk hukumnya ya. iya, iya. Yang sini. Ya Jadi kayak ada tiga pembatasan. oh, Waktu, kemudian medianya, kemudian ininya apa? Ruang lingkup dari produk hukumnya JDI-nya. Gimana, Suri? berarti maksudnya kayak dibatasi apakah yang dimasukkan tentang SK, PKPU atau apa saja gitu ya, Coach ya? Betul, betul, betul. Dibatasi. Oke. Dibatasi ya. Hmm. Nah, tentang SK atau tentang regulasi apa gitu kan? Ya. Hmm. Jadi ada tiga tadi pembatasan ruang lingkupnya untuk di konten itu kan. Kemudian yang kedua waktu, yang ketiga media sosialnya. Ya, Oke, Coach. oke. Ya gambar umum ya sudah dibuatnya ini sudah komisi pemilihan umum sudah dan langsung ditulis. Ya profil peserta. Nah, nih seperti ini Nah, Janet ditempatkan di sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, gitu kan. Ini formasinya dengan jabatan penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Ini kan ada itu kan. Orang tahu, oh dia ini Suri ini calon penyusun materi hukum dan perundang-undangan, gitu. Gitu ya. Oke, baru ini ada uraian tugasnya, ini tugasnya kan. Oke, mungkin kalau misalnya ditanya masuk kemana, kayaknya lebih ini juga bisa masuk ke sini ya. Ke sini aja ya Suri ya. Karena kan nanti kan yang dikumpulkan kan produk-produk hukum itu kan, Iya, atau Coach. gimana? Ya nanti dia mudah-mudahan tidak ditanya di ujian Suri ya. Ya kalau ditanya di ujian sangkutan kemudian tugas yang mana, ya kamu siap-siap ya. Oh Ya, iya. ya. Kalau Cuma di tadi kami ujian kelompok tiga apa angkatan tiga tadi tidak ada yang ditanya itu. Kalau yang kelompok tiga tadi penguji kami Pak Baidila Sangkut, yang ditanya itu isu, kemudian inovasi, kegiatan dan nilai-nilai yang ditanya beliau itu. Coba ceritakan dulu katanya isu ini apa maksudnya, gitu. Kegiatan kamu gimana gitu. Ini nilai orientasi pelayanan apa ini maksud gitu. Ya, udah kan tergantung. Memang penguji punya rambu-rambu tapi dia cara menyampaikan beda-beda masing-masing penguji. Kita belum tahu penguji kita siapa. Ya, oke. Ini sudah ada ini Suri. Ya Suri mau nanya. Iya, mau nanya, Coach. Hmm. Berarti kalau misalnya tadi kan disuruh dibatasi kan ruang lingkupnya. Misalnya Suri mau masukkan yang PKPU, tapi yang per tahun yang Suri udah masuk aja gitu ya, Coach ya? Ya Boleh. betul. Nah, ya. Artinya PHPU ya. PKPU PKPU dari tanggal berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa Juni. gitu. Oh iya, baik, Coach. Nah, ya misalnya PKPU dari bulan Juni 2005, gitu ya. Iya, iya, Coach. 2025 Iya, sampai dari dengan 2000. Maret nanti kira-kira ada enggak? Kira-kira. Kalau enggak ya nantilah Bu Suri cari Pokoknya iya Coach. betul. Iya. Ya, pokoknya gitu ya. Hmm. Betul, yang mulai suri kerja aja dulu ya. Ya, karena kan repot kalau yang sebelum kamu mau dicari dulu kan. Oke. Kemudian belum optimal. Nah, ini belum optimalnya SP pengatur tata cara. Oke. Ya, SOP-nya sudah ada. Nah, ini bisa JDIH, rencana arsip. Oke. Ini memang seperti ini ya kan? Bukan mentang-mentang mau dipoto di berantakan tidak kan? Enggak, Coach, memang Enggak. kayak Kirain kau karena mau dipoto di berantakin dulu gitu. Atau malah itu emang nggak ada diserak-serakkan tempat. dulu gitu. Itu Reja yang cek itu Reja ya. Ah, Oke. Nah, penetapan core isu, maka ini belum optimalnya pengelolaan media sosial. Nah, ini sudah ada media sosial, Sri. Kok kamu judulnya kamu berubah lagi ke ini, ke Facebook? Iya, ini sudah benar belum tuh pengelolaan media sosial, ya kan? Iya. Oke, dari situ terpilih ini USG, kamu tulis penyebabnya. Oke, ada satu, dua, tiga, 8 ya. 8 itu kamu arti semua ya. Nah, ini penentuan kamu dari 8 ke 4 ini apa? Makanya USG lagi di bawah sini. Iya, Coach, nanti Ah, ditambahkan, Coach. Ya, terus tambah USG, pilih saja kalau memang kamu ada 4, pilih saja 4 atau 3 gitu.
Oh ya. Jadi nanti di bawah USG kamu jelaskan dari hasil USG maka akan diambil yang 4 penyebab utama misalnya, yaitu 1, 2, 3, 4 ini, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, dari hasil USG tadi. Akan dapat ini melakukan pengoptimalan. Oke. Nah, melakukan pengoptimalan media sosial dengan menggunakan tool Canva dan CapCut. Untuk konten tadi ya. Ya, iya coach. Oke. Ya, artinya dalam pembuatan konten mungkin ya. Ini dapat sini kegiatannya persiapan penyusunan konten, pembuatan jadwal konten, pembuatan konten. Apa satu lagi Surya? Persiapan penyusunan konten, persiapan pelaksanaan aktualisasi aja tidak apa-apa deh, ya. Persiapan pelaksanaan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nanti yang penyusunan kontennya, kamu jadwal konten maksudnya apa ini Suri? Jadwal konten maksudnya apa jadwal konten? Jadwal pengunggahannya gitu. Coach. Oh, oh jangan mau buat jadwal dulu, mau bikin konten, itu gimana? Rencananya kayak gitu coach. Tapi nggak tahu gimana bagusnya. Tanyakan dengan mentor, coba mentor, mungkin Oh mentor iya. ada deh. Oke, jadi bisa saja misalnya persiapan, kemudian kamu penyusunan konten, tapi betul betul kayaknya kamu harus membuat jadwal dulu konten tentang apa itu kan, Iya ya kan? coach, maksudnya iya. Iya, konten tentang apa dulu, tentang apa gitu ya. Tema-tema kontennya itu kan. Iya. Ya, tema-tema konten baru baru nanti pembuatan jadwal ini sekalian juga masuk ke situ aja penyusunan konten itu mungkin. Oh. Kemudian apa beda pembuatan dengan penyusun itu penyusunan konten ini pembuatan konten Sepertinya salah kata. sama ya. Kayaknya Iya, kayaknya ya. Jadi konten itu harusnya tepatnya yang persiapan pelaksanaan ini sih nah coach. oh gitu. Oh, oke. Nanti pembuatan konten, setelah pembuatan konten mungkin pengunggahan nanti ya, mengunggah nanti belum ya. Iya, unggah nanti di bagian 3 coach saya Oh, masuk. pembuatan. Masuk ke Ya, tahapan unggah ya. iya, Unggahnya masuk ke tahap 3. Oke, oke, oke. Yaudah kalau memang 4 ya sudah apa-apa. Asal jangan kurang dari 4 ya. baik Ya, coach. oke. Nanti kita lihat nanti. Metrik rancangan aktualisasi. Oke. Nah, ini belum kelihatan siapa subjeknya Surya. Karena ini kamu, jadi sini sama kayak si Vina tadi kamu buat. Ya. Saya akan memastikan data dan informasi diunggah telah lengkap. Nah, gitu ya. Jadi Baik coach. gunakan kata akan. Nanti di laporan gunakan kata telah atau sudah. Ya. Oke, saya telah atau saya sudah. Oke. Oke. Baik. Ini rekapnya. Oke. Ya, nanti coba lihat lagi yang satu-satu ini Suri ya. Ya, Iya coach. oke divariasikan lagi. Metrik jadwal. Nah, ini metrik jadwal seperti ini, ya. Ini per tanggal ya kan? Per tanggal. Nanti tanggal yang merah-merah ini kasih keterangan, Hari ya. libur. Hari libur atau misalnya hari Sabtu Minggu misalnya atau misalnya hari libur apa gitu, ya. Di bawahnya gitu ya coach ya berarti Hmm, ya. ya. Atau misalnya merah untuk khusus Sabtu Minggu. Yang libur ini mungkin libur lain lagi, cuti bersama atau libur hari raya Idul Fitri gitu kan. Kasih warna apa aja biru boleh atau hijau gitu ya. Rencana aksi bela negara. Oke, udah bagus ini aksi bela negaranya. Oke, nah ini sudah ada nih. Oke, ya. Kontras kerja pelabuhan dalam negeri ya udah ada. Oke, oke. Menjaga kebersihan pekarangan, mengenai pemberantasan. Nah ini sama dengan si ini tadi ya Reja tadi ya. Ya. Apa misalnya memakai tumbler Oh, gitu ya, ya. tumbler ya, membawa tumbler gitu ya sebagai itu. Oke. Tapi jangan merek tuku ya, Suri. Enggak coach. Ya, nanti ketinggalan di kereta kalau merek tuku. Oke. Ini biar data peserta. Oke, dah. Oke, dah. Cukup, Berarti Suri. oh ya, Silakan. berarti yang Eva
berapa tadi? Bagus. Yang 4 kegiatan tadi, berarti Suri cari satu lagi ya, Coach ya? Karena kan Ya, Coach coba bilang ya. Ya, jadwal kalau kita. kalau mau mungkin kalau misalnya 4 itu sudah tercover, menurut Suri sudah tercover semua ya sudah silakan, enggak apa-apa. Oh iya, baik Hmm. Coach. Ya, kalau Terima menurut Suri. kasih Coach. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di WA saja ya atau di media sosial. Baik Oke, Coach. kita akan lanjutkan ke yang satu lagi yang ngirim di Word. Coach, maaf mau bertanya lagi. Ya, silakan Suri, nggak apa-apa. Yang matriks kegiatan apa jadwal kegiatan tadi itu kita Mm-mm. sampai tanggal berapa ya Coach jadinya? Sesuai yang jadwal pertama kali dikasih atau sampai sebelum kita ke Lubuk Linggau, Coach? Kemarin ini apa, Suri? Kemarin jadwal yang dikasih ke Lubuk Linggau tanggal berapa? Pokoknya menyesuaikan jadwal itu saja. Ya, menyesuaikan itu. Ya, oke. Menyesuaikan dengan jadwal saja, jadwal. Ya, namanya juga baru rencana kegiatan kan? Yang namanya rencana kan bisa berubah kan? Betul Tanggal nggak? 6 April, Nah, Coach. tanggal 6 April ya. Oke, Iya, ya. Ya itu. bisa berubah namanya rencana kan? Berarti nggak Manusia apa-apa hanya sampai bisa. sampai 6 April itu ya, Coach Iya, ya. enggak apa-apa sampai 6 April. Baik, Coach. Ya, ya, Jak ya. Manusia hanya bisa merencanakan, Jak. Tuhan yang berkehendak kan? Siap Iya. Pak, setuju Pak. Kau tuh ngolok Jak dong Palembang tuh kau tuh. Ngolok biar di ACC ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini nih dokter ya. Dokter Oktaviani ya. Dokter Tata ya? Ah, bukan. Mana dokter Tata? Oh, ini. Kelihatan enggak nih yang dokter Tata nih? Dok, kelihatan enggak yang lain? Bukan yang ini, Coach. Belum Pak. Ini? Bentar, saya stop dulu. Yang mana dok? Kalau bukan yang ini dok. Yang ini bukan? Iya, benar, Coach. Oh, saya kira dokter Tata udah lupa dengan namanya tadi. Simple, Coach. asosiasi inisiasi menyusui dini dalam pelayanan relaksasi. Bagus, simple. Ditinggal ditambah aja di mana? Oh iya, siap, Coach. Nah, kamu sosialisasi. Di Dokter judul Tata di sininya juga dokter Tata di puskesmas. di rumah sakit, Coach. RSUD. Oke. Oke. Ini untuk pasien kan? Iya, Pasien baik yang berobat maupun pasien yang kontrol. Itu gimana maksudnya? pasien ini kan tentang laktasi, Coach. Jadi pasien yang habis melahirkan, Melahirkan. Coach, di ruang bersalin, iya. Oh, oke, Baik oke, di oke. IGD atau di rawat inap. Rawat inap. Oke, oke. Kalau begitu, sesi inisiasi menyusui dini dalam pelayanan akses pasien. Oke, prestasi edukatif. Oke, ini aja bagi pasien gitu ya. Atau kepada aja, ya. Oh iya, Kepada Coach. ya. Simple Mm-mm. asosiasi inisiasi ini laktasi. Jadi gini, jadi simple asosiasi inisiasi pelayanan edukatif. Oke, kepada atau bagi pasien gitu ya di rumah sakit RSUD Dr. Haji Muhammad Abain gitu. Ini, Coach. Hmm. Oh, mentornya Bu Weni ya? Iya, Coach. Itu alumni PKA sini tuh, kalau nggak salah. Kenal dia, saya ngajarnya waktu PKA PIM 3 tahun kemarin. Siap, Coach. Ya, tadi aja ketemu 3 yang udah alumni PKA. Masuk Pak Erdius dari Dinkes. Iya, Coach. Ya, itu sambungan pengembangan Bu ini Weni. Oke, pinter Ibu ini masuk 10 besar dia. Oke, Oke, lanjutkan. Jadi ini judulnya sudah pas ya, sudah klop ya. Nah ini sudah ada dok. Kenapa judulnya kamu tidak kamu masukkan sini dok? Ini ada Kirain nih. yang di covernya itu ininya aja, Coach. Inovasi singkatnya aja, Coach. Oke, tidak apa-apa masukkan. Ini sudah ada nih di Iya, ruang Coach. bersalin. Iya, di ruang bersalin belum. Di ruang bersalin RSUD ke Haji Muhammad Rabain, Muara Enim ya tempat Iya, yang. Coach. Oke, Iya, Muara benar, Coach. tulis Muara Enimnya. Oke, kita lihat. eh Ya, nanti di sini yang BKPS-nya Linggo udah kamu masukkan. Oh Masukkan iya, ya nanti. Coach. Belum, Ya. karena belum tahu namanya tadi, Coach. Iya,
Dr. Andes M. Dr. M. Dr. Andes Haji Dian Chandra MSI. Ya. Jadi ini coach ya, kepala UPT-nya sama kepala BKP SDM-nya nanti tambahin. Boleh. Oh iya Kepala coach. UPT-nya Pak Ahyar ya. Mm-mm. Ah. Eh, Kalau tidak salah tadi ada yang bimbingan saya tadi bimbingan dari Rabain tadi ya. Yang angkatan 3 ada enggak yang angkatan 3 dari Rabain bimbingan saya. Kurang Kemarin juga tahu ada Pak coach. Pak Yudi, bukan Pak Yudis, Pak apa yang kemarin Pak Kabit itu yang nanti aja deh nanti. Nanti bisa lihat tanya ke dia nanti ya. Iya Dia coach ngelas ya. sudah itu. Oke. Tujuannya sudah dibagi dua. Tujuannya baru udah. Udah coach. Oke, tapi khususnya mungkin bisa ditambah lagi ya. Ah, Tersedianya form ya, kemudian yang kedua mungkin terlaksananya edukasi mungkin kan, ya kan? Iya. Iya coach. Atau yang ketiga mungkin meningkatnya pemahaman ibu menyusui, ya kan? Atau ibu apa Mm-mm. gitu ya? Ya, oke, oke. Nah ini yang dibalik tadi nih dok. Iya coach, di bawah Ya, ya coach. ya, ini kamu kayak Siap. Pak Tarno ini, simsalabim jadi apa? Kamu simsalabim muncul foto gitu. Iya, ya ada halu-haluannya dulu. Ini kan halu-haluannya ya. Ya ada Iya pengantarnya coach. dulu. Oke, nah ini bagus ada suatu organisasi, ada visi misinya. Ada coach di atas. Oke, visi misi rumah sakit ya. Profil peserta, oke ini ya. Ini kemarin yang kita diskusi kemarin ya dok ya. Iya coach. Sudah. Mm. Di sini belum optimal penyampaian. Oke. Ini kamu buat ya di penjelasan selanjutnya. Inisiasi menyusui dini kan? Tidak salah ya? I- iya coach benar. Nah, jangan Ada sampai di nanti latar ditanyakan belakang. apa sih ini nih. Ini ada juga nih. Iya coach. Kalau Ada sudah sudah. dibuat, ya kalau dibuat singkatan yang panjang seperti ini, untuk yang berikutnya bisa kamu singkat-singkat. Ya. Siap coach. Heeh. Oke, ini ada 4 ya. Iya coach. Ada 4, langsung kamu empat-empatnya atau kamu ambil satu ini? Satu coach. Kalau satu, Penyebabnya itu 4. ya tapi diambil satu kan? Iya. Pakai USG kalau mau kamu ambil satu Oh iya siap coach. di sini. Ya, Mm-mm. oke. Ya, jadi itu ya. Jadi ini oke, ini gagasan kreatifnya, prinsip penggunaan. Ya, oke. Nah, ini juga belum tergambar nih, Dok. Menemukan ide-ide siapa yang akan menemukan ide-ide ini kan? Gitu ya. Ya, siapa yang akan menemukan ide-ide ini dan bagaimana caranya? Makanya masukkan ke sini tadi. Ya, oke. Kemudian rekapnya. Ini nggak usah dibuat juga, nggak apa-apa dok yang ini ya, dok. Langsung aja. Misalnya orientasi pelayanan. Ini kan Intinya aja dok. ya Ya jadi ini coach ya. 4 kan, 5 ya, satu, Ya. 2, 2, 5 5. gitu ya, ya gitu ya. Oke, Oh siap coach. Itu aja. Oke bencana. Nah ini juga nanti buat per hari Ini ya. masih per minggu coach ya coach Ya, ya. tapi untuk bantayangan boleh per minggu. Bencana aksi bela negara ada paparannya. Kemudian di sini ada apa ini? RABN-nya coach. RABN-nya. Oke. Oke. Oke, ini bagus nih. Rutin menyirami tanaman. Oke.
Oke. Ya, udah, Dok. Dah, cukup. Nanti Ya, disilakan Coach. Terima diperbaiki kasih, akhir. Coach. Oke. Sekarang yang di PDF ada 3 orang ya. Kita mulai dari siapa dulu ini? Eja dulu ya. Eja epidemiologi. Eja ada Eja? Hadir, Coach. Oke. Ya, kemarin ini Pak Yudis bukan ini mentornya? Iya, Coach. Iya, tadi ketemu. Siapa tadi ya? Ayo, Yang Santi, Coach. Ya, Ari Santi. Arisanti ya betul. Ya, Dia di ini apa perawat ya? iya di UGD, Coach. Nanti bisa tanya nanti dengan Arisanti kan. Oke, Coach. Artinya untuk profil ini ya samakan saja dengan Arisanti yang bab 2-nya itu kan. Oke, Coach. Kalau mau ditambah ya tambah-tambah tapi jangan sampai datanya yang berubah gitu ya. Oke, melihat data melindungi wilayah digitalisasi data SKR. Gimana caranya digitalisasinya itu? Ya. Dari pencatatan di buku, Coach, ke Microsoft Excel. Soalnya kemarin pencatatan pelaporannya tuh pasti lewat buku, Coach, per tahun. Jadi Oh, kalau buat ini mereka langsung isi di Google Form atau gimana? sebenarnya, Coach, kalau untuk data laporan mingguan tuh semua program itu dikirimnya ke Eja dulu, Coach. Nanti dari Eja yang masukin ke Excel. Nah, yang ngirim ke Eja tuh siapa? Bagaimana caranya? Tulis atau dipoto gitu? Kebanyakan sih via WA, Coach, ditulis atau ya ditulis, Coach, ditulis di buku manual oleh mereka. Mereka Terus tuh dipoto. ya mereka tuh ada Excelnya, Coach, tapi nggak lengkap. Cuman mereka tuh cuman butuh umur sama jenis kelamin, Coach. Sedangkan Ya. untuk surveillance sendiri butuh by name by address, BNBA. Kalau seandainya kamu membuat Google Form nggak bisa ya? Bisa sih, Coach. Artinya mereka itu cukup mengisi di Google Form itu. Banyak ada data yang mau diisi itu atau gimana? Tergantung penyakit, Coach. Kalau kayak ISPA itu bisa 30-an per minggu. Mereka melaporkan tiap hari atau tiap minggu? Tiap minggu, Coach. Rekapitulasi. Oh gitu, rekapnya aja yang dilaporkan. Ya. Coba nanti cek dulu kalau seandainya dia memungkinkan pakai Google Form, mending kau pakai Google Form aja. Nanti dia ngirim ke Reja pakai Google Form, Reja narik datanya di Excel bisa kan? Bisa, Coach. Nah, gitu. Gimana? Tapi ini dulu ya, dipikirkan dulu, kemudian ditanyakan lagi juga dengan mentor, diskusikan dengan mentor ya. Baik, Coach. Kira-kira beresiko enggak kalau gitu? Kalau kira-kira keamanan data atau sebagainya mungkin kan? Ya, takutnya nanti kalau yang seperti itu kan takutnya nanti ada disalahgunakan gitu kan? Ada pihak-pihak Ya, yang mengambil kepentingan. Ya, oke. baik, Coach. Kalau saran saya mending itu aja daripada. Jadi intinya itu Eja tuh enggak kerja 2 kali gitu. Kalau selama ini kan misalnya dia kirim WA, Eja kan harus ngetik ulang enggak itu? Iya, sebenarnya, Coach, kalau untuk yang 2026 tuh aku Reza tuh mau pakai spreadsheet, Coach. Jadi dari spreadsheet itu diketik sama mereka, jadi langsung lihat terus di hyperlink ke Excel yang kayak langsung dipisah ke desa kayaknya, Coach. Cuman yang mau Eja ambil ini tuh untuk data tahun 2025, jadi agak apa ya? Kok nggak ngambil data sekarang? Baru 4 minggu, Coach. Kayak kurang apa ya, kalau mau divisualisasi menggunakan data spasial tuh kurang bagus gitu, Coach, visualisasinya. Oh, gitu. Ya. Maksudnya kalau misal kamu mau 2025, kamu belum di situ kan 2025 kan Eja belum di situ kan? Sudah, Coach, dari Juni. Oh, dari Juni. 2025. Ya. Oke. Oh, kamu menggunakan data spesial, data spasial, pakai JIS bukan? Iya, Coach. Oh, pakai JIS. Oke. Ya. Nanti hasilnya peta ya, pemetaan ya. Iya. Betul, nangkap saja. Jadi maksudnya pemetaan nanti di wilayah kerja Puskesmas Tebet Agung itu
ada pemetaan kasus diare, mungkin desa ini mungkin gitu ya. Iya, coach, desa mana yang kasusnya terbanyak itu kan bisa biar enak diintervensinya, coach. Itu dia dasar untuk Dikasih. intervensinya. Ya, Oke, 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 oke. Jadi nanti hasil yang kamu dapatkan itu berupa pemetaan gitu ya. iya, coach. Berupa Visualisasi dari pemetaan. Excel. Ya. Ya, dan Excel. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Kalau begitu, eh ini aja, kalau nggak usah kata melihat data melindungi wilayah, gimana? Langsung saja digitalisasi data SKDR yang lengkapnya ya, ya Ah, kan? Oke, digitalisasi data SKDR, apa kepanjangannya itu ya, dan pemetaan kasus diare dalam wilayah kerja. Ya kan? Dalam wilayah kerja puskesmas, UPTD puskesmas Tempat Agung, kira-kira gitu lah. boleh, coach. Gitu aja. Heeh. Oke, tuh. Jadi kalau mau mikir inovasinya paling pemetaan kamu tuh kasih nama aja peta pemetaan apa gitu. Oke, baik, coach. Ya. Jadi misalnya pemetaan kasus apa yang bagaimana yang kayak kemarin kan ada itu loh, kemarin ada si yang tadi itu ada dokter Emir yang dari puskesmas mana itu, Muara Embung apa itu. Nah dia tentang ada singkatannya dia katanya lengkap atau apa gitu ada singkatannya. Jadi itu ya, produknya hasil yang akan dibuat nanti itu. Jadi rekam medik elektronik yang lengkap, tepat atau apa gitu. Nah, seperti itu Baik, coach. kira-kira gambarannya ya. Oke. Baik, coach. Oke. Itu kita langsung saja ini tujuan dari bagi dua ya. Oke. Manfaat, ruang lingkupnya kamu batasi. Nah, dibatasi di sini juga, Jak. Batas ruang lingkupnya, Jak. Yang kata kamu tadi, yang Juni 2025, tahun 2025 tadi. Oh iya, coach. Tapi Ah, yang di ah. poin 3 baru tahun Oh, ini 2025, ada, coach. ini Ya, ada ini. coach. Ini ada ini, ya kan? Ya, coach. Ya betul, yang ini. Oke, artinya bukan bukan laporan mingguan 2026, tapi laporan mingguan 2025 gitu, ya. Coach. Oke. Ini sama aja kok ya. Tiba-tiba muncul foto ini. Gimana Oke, ceritanya ini coach. ya? Iya. Tiada angin, tiada hujan. Nah ini Muara Emburung nah tadi tadi tuh Dokter Emir. Ya, Dokter Emir. Itu kayaknya suami istri itu ya sama Dokter Hersa itu ya. kurang tahu juga, coach. Itu memang saya juga kayaknya Dokter Hersa itu. Cuma beda puskes. Oke. Ini ada struktur organisasi. Visi misinya mana sudah? Sudah, coach, di atas. Oh, Input. dari ini ya, dari Bupati kan? Dari puskes, coach. Oh, Visi misi puskesmas. dari puskesmas. Oh, misi puskesmas. Oke. Oke, kemudian ini tidak usah pakai ini, tidak usah pakai list seperti ini, ya. Tapi cerita saja, mengalir saja cerita seperti paragraf tadi ya. Oke, coach. Oke. Rencana aktualisasi. Oke, ini ada isunya, ada evidennya, penetapan core isunya, PKL. Loh, kok tiba-tiba ada 4 ini gimana aja? Ini 3 kok jadi 4? Oh, penyebabnya. Ya, Oh, ada nggak sini? Oh, penyebab dari sini. ya, coach. Oke, langsung ke tabel ya. Ya, coach. Oke, berarti USG maka dapatlah ini. Belum adanya analisis spasial penyebab. Balik kau ke sini dulu baru ke sini gimana ceritanya nih, Jak? Saya sebenarnya agak bingung kemarin tuh, coach, karena kan 3 cuman itunya terus di SG jadi kayak di Fishbone jadi agak bingung kemarin tuh, coach. Tapi Tukar aja, Jak. bukan Jadi dia mau. fishbone dulu ya, fishbone dulu. Kalau fishbone ini kan Iya, banyak nih penyebabnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ya, coach, kemarin tuh waktu paparan
Oh, baru baru sadar itu waktu mau buat rencana aktualisasi, Oh, Coach. gitu. Ya, Oh, ditukar aja, tukar. Jadi, untuk penyebab itu, kamu data dulu, identifikasi dulu melalui Fishbone. Dari Fishbone ini tergambar, ini penyebab-penyebabnya. Kemudian baru kamu USG ini, kan? Ya. oke, Coach. Oke. Nah, ini empat ini dari mana ini? Empat penyebab ini ya. Iya, Coach. Oh, Nah, enggak, kalau penyebab di fishbone. Di oh fishbone. kalau begitu, ini tidak usah. Nanti ini dipindah. Ah, Maksudnya gini, ini kan fishbone. Nah, ya, fishbone ini Coach. kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Ya, Nah, yang Coach. kamu USG itu 8-8-nya itu ja, sama kayak yang tadi, yang siapa tadi itu. Delapan Oke, Coach. delapannya itu kamu USG, nanti di bawah itu kamu kasih keterangan bahwa eh, dari hasil USG diambil 4 atau 4 peringkat, peringkat 4 untuk dicarikan solusinya gitu. Oke, Ya. baik, Coach. Ya, Coach. Ah, itu putar alur pikirnya. Jadi dari Oke, situ nanti setelah dapat 4 itu baru muncul ke sini dia. Jadi penyebab 1, 2, 3, 4 ini ranking 1, 4 dari sini kan? oke, Dari Coach. tulang ikan ini. Nah, Ya, gitu ya. oke. Oke, baru dapat nanti 4 itu masing-masing kamu carikan solusinya. Ada 4 gagasan kreatif. Maka ini terpilih ini melakukan pengolahan data penyebaran kasus ya. Oke, dari situ maka menggunakan apa nanti? Spasialnya kamu gunakan ini ya JIS ini ya. Iya, Coach. Ini termasuk inovasi. Jadi oke, kalau begitu ini bisa jadi judul ya sebenarnya ya. Oke, jadi misalnya kamu mau membuat pemetaan, oke, eh, pemetaan apa tadi? Pemetaan kasus ya, pemetaan kasus Kasusnya, iya, kasus biar. wilayah dengan ini tadi, dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi QGIS ini. Jis. Heeh. Bisa jadi judul seperti itu bisa. Ya. Nanti untuk pembahasan tadi ruang lingkup sudah kamu batasi kan ja kasus diare cuma cuma kasus diare kan? Sudah, Kalau belum nanti Coach. ditulis. Oh, oke, Coach. Atau kamu ada beberapa kasus kan? Iya, Coach. Gitu. Nanti yang akan kamu petakan diare saja atau bukan hanya diare, yang lain juga, penyakit yang lain juga. Diskusi sama mentor, Coach. Dari mentor bilang diare aja. Nah, Biar makanya tetap. dimasukkan di ruang lingkup, ya. Oke, Coach. Di ruang lingkup nanti tulis saja bahwa pembatasan pemetaan kasus ini difokuskan kepada kasus diare gitu. Nanti di rencana tindak lanjut untuk laporan akhir setelah kamu selesai aktualisasi nanti baru direncanakan untuk kasus-kasus yang lain. Oke, oke, Coach. Gitu ya. Oke, mungkin metrik rancangan. Nah, ini tinggal ditambahin aja, Ja. Ini yang ini gitu ya. Hmm, Yang ini, Ja. Yang ini, ya, Coach. yang ini itu kamu cetak miring kan? Cetak miring apa? Tebal. Tebal. Ini, Oke, Coach. ini 3 ini. Ini kan, ya kan? Oke, Coach. Oke. Ini saya akan belajar. Kata belajar kan mengenalkan kompetensi diri ya. Oke. Oke, Menghargai Coach. masukan asal dari coach. Ini menghargai. Menghargai itu termasuk nilai harmonis. Saling menghargai. Oke. Tinggal itu ja. Tinggal tambah itu ja. Oke, Coach. Jadinya nilainya nanti bisa lebih tuh ja. Ini kenapa satu ini? Ya, karena Tadi ada kemarin Ramadan. tuh Ini 2 kemarin mestinya tuh kan? kemarin tuh mikirnya tuh kalau ada berorientasi pelayanan satu coach, bukan per poin yang kayak misalnya Rama Oh iya support per gitu, poin. coach. Per poin. Oke. Supaya lebih kompleks gitu ya. Ya, kalau ini kan bisa diprediksi kalau satu-satu semua pasti ini nilainya 35 kan. Oke, coach. Ya, kemudian rencana kegiatan nanti dirubah yang pakai ini yang pakai apa? Pakai tanggal ya, tanggal tanggal lengkapnya ya. Terserah Oke, gimana coach. caranya gitu ya. Yang ini kan tanggal lengkapnya ada, tapi ini belum tergambar. Ini misalnya tanggal berapa, ini tanggal berapa, yang ini tanggal berapa belum tergambar, gitu kan? Kan Coach. masih secara umum. Kemudian rencana aksi bela negara. Oke. Ini nanti tambah indikator ya, indikator yang saya kasih itu ketika jadi. Oke. Masing-masing nilai tambah indikator. Kemudian rencana aksi bela negara, menjaga kebersihan kantor, mau sabarnya itu. Oke, dah. Pas ini melaksanakan sudah ada semua ini. Oke, gitu aja ya. Oke, coach. Iya, siapa lagi? Terima kasih, coach. Oke.
Sebentar, saya tutup dulu. Saya masih ada 2 orang lagi nih. 2 orang lagi. Kita masuk ke sebentar saya tutup. Kok ini? Sabar, sabar. Oke, ada Melinda dengan Fanny ya. Oke, kita lihat Melinda dulu. Melinda, Smart Dinas. Oke. Smartnya di ini apa? Di sini Melinda, singkatannya Melinda. Yang singkatan ini, ya. Nah, singkatan ini yang sistem monitoring pelaporan pelayanan dinas itu singkatan dari Smart Dinas kan? Mana Melinda? Iya coach, tapi Nah, tadi oke. tuh maaf coach, tapi tadi tuh udah konsultasi juga sama mentor. Kayaknya Ah, ah. diubah aja judul inovasinya katanya, Oh, karena tuh gitu. kan KPU tuh instansi gitu. Nanti rancu antara dinas sama KPU-nya. Oh, ya, ya, Jadi ya. katanya nanti diubah aja apa tuh namanya? Kalau Sudah kalau dapat? boleh, kalau tadi tuh ada rencananya mau ubah si PD aja dok. Apa Oh ya, coach? CPD, betul, betul. Ya, jadi sistem CPD. informasi pelaporan perjalanan dinas saja. Dinas. Oke, oke, Heeh. betul. CPD ya. Ya, ya Oke, oke, coach. oke. Nah. Oke, jadi CPD di KPU gitu ya. Si PD Eh, KPU si, Kabupaten Lebong. betul. CPD Heeh. atau IPD? CPD. Si PD aja. CPD di Heeh. KPU Kabupaten Lebong gitu ya. Saya nggak pakai D-nya dok. Coach, Oh gitu, si PD CPD. aja. Oh, CPD Kabupaten KPU Kabupaten Lebong. Siap. Oke, oke. Oke. Jadi yang kamu arsipkan itu ini ya, SPPD pelayanan dinas ya. Tapi itu berisiko enggak masalah keamanannya? Dari pikirkan belum? Saya tuh nggak arsip itu coach. Jadi Mm-mm. pelaporan perjalanan dinas tuh selama ini masih secara manual. Mas dikatakan manual tuh maksudnya belum memanfaatkan teknologi. Nah, dengan Mm-mm. adanya sistem CPD. CPD ini, jadi orang yang melakukan perjalanan dinas tuh bisa langsung membuat laporan perjalanan dinasnya secara real time. Jadi setelah Mm-mm. hari ini berangkat, setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas, langsung Bisa bisa membuat, langsung. jadi dibuat pakai Google Form. Oh ya, Google Form. Ya, Oke, 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 oke. Oh, cuma gitu. jadi nggak ada apa tuh, nggak ada, Nggak ada yang bersifat rahasia gitu. Enggak. nggak tidak, Oh ya, karena kalau bersifat rahasia kan harus kita jaga tuh, jangan sampai nanti ya, dia bocor menimbulkan konflik kan. Takut nanti ya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang mau mengambil manfaat secara pribadi, takutnya gitu kan. nggak. Tapi Cuma kalau itunya aja itu coach apa tuh? Misalnya laporannya surat tugasnya nomor berapa, tujuannya eh, segitu itu aja. atau Kalau eviden juga ya foto gitu, tidak? ya ya fotonya nanti Eh, diambil dari Google Drive karena kalau dimasukkan langsung di Google Form itu saya belum coba, tapi nanti saya masukkan dari Google Drive. Jadi diupload dari Google Form oh, juga. oke, 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 oke. Jadi Tapi dia nyambungnya ke Google Drive. Google Drive itu. Terus Oh. untuk kelengkapan berkas yang lain itu bisa disampaikan secara langsung ketika tanda tangan bukti pembayaran. Ketika pulang ya, ketika pulang. Ya, Oke lah, jadi takutnya gitu ya nanti takut ya. ya, Kalau memang seperti itu ya prosesnya saja ya, bukan ya. bukan laporannya ya. Takutnya nanti kalau laporannya kan ada nominal berapa ya. Kalau Oh berbicara tentang enggak, nominal kan kalau takut. untuk apa tuh rampungnya itu coach masih dibuat di umumnya, maksudnya tuh dibuat di ruangan. Jadi Oh iya itu nggak yang saya ada takutkan. nggak ada di sana, nggak ada saya masukkan ke sana, Ya coach. betul, jangan Cuma jangan untuk format dimasukkan ya. laporannya aja, coach. Ya, Laporan untuk bukti-bukti dukung lah gitu ya, untuk ya. bukti-bukti Heeh. gua atau apa untuk melengkapi Kalau persyaratan apa laporan ya gitu ya. bukti kegiatan Ya, perjalanan bukti dinas kegiatan gitu-gitu aja. perjalanan. Heeh. Iya, Yang masih betul. secara umum saja. Betul. Oke, yang itu yang kita lakukan ya. Oke. Oke. Ini buktinya buktinya ya, dokumen laporan pelayanan dinas. Itu tujuannya sudah dibagi 2 dan ruang lingkupnya sudah dibatasi ruang lingkupnya ya. Waktu. Oke, nanti ini jangan diganti katanya tadi ya. Ya, nanti diganti, coach. Hmm. Sini KPU ini profilnya, struktur organisasinya.
Oke. Coba kita lihat rancangannya identifikasi. Sini yang kemarin ya, Melinda ya. Siap, Coach. Mm-mm. Artinya nggak ada perubahan dari yang kemarin kan? Yang revisi dari Coach aja saya Ya, rubah ya. ya. Nah, nggak ada. Oke, jadi ini ya. Oke, ini mungkin tambah dalam pelaporan kali ya. Ya, tapi nggak Ya, usah juga, nggak usah. Kalau pelaporan nanti berbentuk laporan nanti ya. ya memang untuk laporan kayaknya ditambahin aja ya, Dok. Pelaporan Coach. ya? Oh iya, iya. Boleh, boleh. Ya, Dalam pelaporan perjalanan dinas ya. Mm. kalau iya ya. Mm. Oke, nanti sini. Eh, bentar, bentar. Oh, ini pismanya ada di sini. Pisma sini, Melinda analisis, dapatlah, diambil 4 ya. Ranking 1, 2, 3, 4 ya. Ya, Atau oh 3 ini. tiga aja, Coach. Saya Yang cuma ambil satu tiga. dua tiga ini kan. Ya, Nomor terus yang ke bawah itu 2 belum saya ranking, Coach. nggak sempet ya. Ya, Coach. Oke, jadi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini ya. Belum Ya, memberi Coach. manfaatnya SOP dan bukti pendukung coba. Oh ya, betul. Nah, disandingkan dulu. Disandingkan dulu, Melinda. Baru dimasukkan tabel ini. Buat tabel persandingannya dulu ya. Oh, iya, iya, Di Coach. sini, di sebelum ini. Dari sebelum gagasan kreatif itu. Ini artinya bukan satu, artinya kan dari beberapa penyebab di analisis, maka bukan makan ini, maka ditemukan, oke, 3 saja sini, maka ditemukan 3 kan. Mm-mm. 3 penyebab utama, oke, untuk dicarikan solusinya seperti itu Melinda, ya, untuk Iya. atau ditemukan gagasan kreatif solusinya. Nah, baru kamu sandingkan dulu, buat tabel sandingan nomor, penyebab, gagasan, seperti yang contoh yang sudah tadi kan. Mm-mm. Ya, 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 Nah, Coach. kemudian dari bawah itu baru dari ketiga gagasan kreatif ini maka dipilihlah satu gagasan kreatif dengan menggunakan ini tadi McNamara. Oke, oke. Nanti setelah itu baru dapat satu ini tadi. Kemudian di sini ada, ini tinggal nambah ini aja Melinda ya, yang tadi ya. Tinggal kata yang saya bilang tadi tambah ini tambah apa istilahnya tuh, uh, dicatat tebal, ya. Oke. Siap, Coach. Ngomong-ngomong kamu yang belum sholat, sholatlah dulu hampir maghrib ini. Ya, oke. Sudah, nanti tinggal rekapnya Melinda ya, tambah rekap ya, dan ke bawah-bawahnya ya. Ya, ya, Coach. Siap, Coach. Oke. Penny gimana Pen? Kelihatan nggak Pen? Kelihatan, Coach. Oke. Sidik jari, sistem centralisasi informasi pelapor kesehatan ikan jaring mandiri. Sistem digitalisasi informasi pelapor kesehatan ikan jaring mandiri. Siapa yang melaporkan ini Pen? Ini sih Coach, pembudidaya Coach. Yang ada itu pembudidaya ikan Coach. Oh, oke. Nggak, maksudnya supaya kelihatan ada daerahnya gitu loh, atau sasarannya siapa gitu. Sasarannya siapa gitu. Kalau kita ini kan berhubungan dengan masyarakat ya, sasarannya siapa gitu. Seperti saya tanya dengan dokter tadi, dokter Tata tadi, sasaran dokter Tata tadi itu ibu yang habis melahirkan, yang ada di IGD maupun yang ada di Poli katanya tadi. Ya, nah gitu. Kalau yang Penny ini siapa nanti sasarannya? Oh, harapan Nah, medis ini ya Coach yang sudah menerima bantuan bibit. Nah, yang dari oh situ gitu. ikannya yang bermasalah bisa dilaporkan kan Coach. Oke. Oke, kalau gitu gini aja. Di Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim tambah saja lokusnya ya. Yes. Sidik jari sistem digital informasi pelapor kesehatan ikan jaring mandiri Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim. Oke, tujuannya sudah. Tujuan nanti dipisah ya, 2 umum dan khusus ya, Pen. Iya, Coach. Saya lihat tadi ada dengar ya. Oke, ini juga nanti dibatis saja yang sasaran tadi siapa kalau memang ini, ya. Atau dia pelaporan dari tanggal berapa ini sudah ada ya, yang di tanggal ini. Kemudian ini gambaran umum, nanti langsung diganti juga ya, Dinas Pendidikan sudah diganti. Oke, isunya sudah ada ini satu.
Oke, isunya ada 6. Kemudian di sini ada dari PKL, terpilihlah itu di USG 3, maka terpilihlah ini teman-teman. Itu di Fishbone ada 4 ya, Pen ya? Iya, Ada iya 4. coach, 4. Tekan 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ini tidak kamu USG langsung sanding ya? Iya, Boleh, ya bisa pakai cara saja seperti satu, itu. coach. Ya, boleh. Nanti dari 4 itu maka terpilihlah ini jadi sistem pelaporan daya kemampuan. Oke. Oke, ini pastinya sidik jari. Saya saat Oke, sayanya di sini kali Pen. Saat menghubungi mentor, saya akan mengucapkan salam. Ya, iya. Saat menghubungi mentor, saya akan mengucapkan salam. Salamnya di, iya Pen. Di ini dikuningkan atau apa di tebal gitu ya. Dengan tutur kata yang ramah, sopan gitu ya. Oke, dengan cekatan sudah masuk ke ini ya. Gitu. Ada 4 itu nilainya kan? Ya, oke. Jadi gitu. Nah, ini udah benar nih. Tapi ini kata akan saja. Saya akan. Karena ini kan rencana. Yang namanya rentakan belum dilaksanakan. Makanya kita menggunakan kata akan. Ya. Nanti di laporan ganti dengan saya telah. Atau saya sudah. Oke. Oke, sudah itu aja, Pen. Kayaknya kamu juga udah bisa belajar dari tadi yang sudah sebelum-sebelumnya tadi ya. Nah, ini juga tinggal ditambah itunya. Ditambah lebih lengkapnya. Oke. Oke ya. Silakan ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Suri mau tanya? Setelah ikut coach kan kita Zoom lagi satu coach ya. Jadi Ya. dapat kabar dari kawan kantor katanya mentor itu DL coach ini ke luar kota. Jadi Waktu kapan? kemungkinan sampai hari Waktu hari seminar. Rabu coach. Bukan coach, ini pas Zoom terakhir sebelum seminar coach. Oh gitu. Ya enggak apa-apa, kamu komunikasi saja dulu pakai WA aja bagaimana. Bisa enggak? Bisa sih coach, kayaknya coach. Coba diusahakan Terus dulu ya. Ya. Terus Bisa. coach kalau kan misal coach ya kan belum maksimal kan coach ini konsultasinya dengan mentor karena tadi terhalang dia DL jadi ketemu langsungnya cuma hari Rabu. Hari Rabu itu H-1 kita seminar kan coach. Nah, setelah seminar tiba-tiba ada yang diubah entah metode atau rancangan kegiatan itu masih bisa coach maksudnya Masih bisa. Masih bisa. masih bisa coach. Nah, artinya gini, yang ya usahakan yang tidak berubah itu isunya. Isu dan ya isunya ya. Karena kita kan berangkatnya dari isu. Jadi kalau isu berubah, ngulang dari nol lagi kita. Gitu. Ya yang lain bisa berubah. Ya, ya namanya rencana kan bisa berubah. Oke. Nanti bisa saja sudah seminar berubahnya bisa saja. Atau nanti pada saat kamu melaksanakan kegiatan, wah ini kayaknya ini perlu ditambah, ini kayaknya ini kayaknya perlu ditambah lagi kegiatan. Silakan saja, ya silakan saja. Yang penting untuk seminar nanti RA-nya sudah lengkap, sudah terisi lengkap. Masalah substansinya nanti bisa berubah, ya. Oke, coach. Oke. Ya, ini saya lagi mencoba mengirimkan file, tapi kayaknya muter-muter. Saya kirimkan ke Reja lewat WA. Reja ketua kelasnya ya, ketua kelompoknya. Nanti tolong ya, ini minta sama Reja ya. Kalau dia tidak ngasih, kasih tau coach ya. Coach, Reja pelit coach gitu ya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Izin bertanya, Coach. Silakan, Mei. Coach, misal nanti tuh waktu seminar rancangan aktualisasinya kebetulan barengan sama mentor tuh DL, Coach. Karena kan kita nggak tahu jadwal DL-nya mentor kan. Itu gimana teknisnya, Coach? Bisa nggak dia ini DL lewat ini, lewat apa? Lewat WA HP. Oh, tetap. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya tuh di jalan atau gitu ya, Coach? Ya, tadi yang bimbingan saya tadi ada satu orang. Kemarin ada juga satu orang angkatan 1. Mentornya lagi DL. Jadi dia lewat HP di mobil,
tapi dia berhenti dulu begitu dia Oh giliran dia. iya. Kan mentor itu kan tidak mengikuti seharian kan. Dia tuh Ya, mengikuti pada saat paparan yang dibimbingnya saja. Ketika ya. yang bimbingnya sudah selesai paparan, sudah selesai seminar, tidak lagi dia bisa bisa meninggalkan ruangan. Berarti nggak apa-apa kan, Coach, itu di apa Ya, itu di perjalanan. nggak Mungkin apa-apa di perjalanan. bisa dia. Bisa lewat HP kan. Ya, dia juga masuknya pas giliran juga ndak harus menunggu di ruang tunggu mentor di ini kan di roomnya mentor gitu. Nanti kan bisa komunikasi kan, misalnya Melinda gilirannya jam 10 misalnya. Begitu mendekat jam 10, Melinda mau giliran atau misalnya nanti biasanya saya kasih tahu dengan peserta. Ini setelah ini giliran siapkan mentornya gitu. Nah, Melinda bisa menghubungi mentornya kan, Kak, giliran Melinda izin atau apa, mungkin Bapak bisa masuk ke Zoom gitu. Nanti selesai dia memberikan tanggapan, selesai seminar Melinda ke peserta yang lain, silakan dia mau meninggalkan. Oh, udah terkirim ya, sudah terkirim. Nggak jadi lewat Reja Ya, tuh. terima kasih, Coach. Ya udah. Tapi ada saya kirim juga dengan Reja tadi. Ya, Suci mau nanya apa Suci? Coach kan untuk mentor kami dia mengemban 7 orang berbeda-beda kelompok itu gimana untuk pengaturan waktunya Di hari yang tabrakan atau sama. Di hari yang sama. kalau hari yang setahu saya sih semuanya di hari yang sama Coach golongan 2 dan 3 atau berbeda hari Oh iya, karena golongan 3 semua ya Suci ya di situ ya. iya Coach. Nah, ya paling gini aja nanti. Nanti kan kita ada jadwal dari ini, dari apa? Kita ada jadwal dari panitia yang giliran maju jam-jam majunya itu ya. Nah, nanti kita sesuaikan. Nanti kita sesuaikan. Maksud saya gini, kamu nanti yang 7 orang yang satu mentor itu bisa saja nanti kamu berunding dulu, atur sendiri jadwalnya. Oh ini saya mau uji tanggal sekian, mau ini sekian dengan mentor yang berbeda, gitu. Karena Oh, satu orang itu dijatuhi 45 menit. Nah, kalau seandainya mentor yang 7 itu ada coach yang sama, itu dia bisa langsung dua. Bisa langsung dua. Jadi dia tidak usah keluar masuk breakout room lagi gitu. berarti Kan lebih nanti tunggu jadwal dulu keluar baru koordinasi. betul. Betul. Tunggu jadwal keluar karena di jadwal itu ada juga ini biasanya, ada juga pengujinya. Makanya untuk yang lembar berita acara belum bisa kalian tuliskan pengujinya siapa gitu ya. Karena kita belum tahu ya. Baik Oke, nanti. Coach, terima kasih. Oke. Coach Reja, izin bertanya, Coach. ya silakan. Pihak Dokter Tata, Un- Dok. untuk PPT seminar nanti ada ketentuan khususnya nggak, Coach? Atau sebagus mungkin aja? Ya, Terima kasih, Coach. ada ketentuan, artinya dia jangan terlalu banyak latar belakang, tidak usah nanti ceritakan saja latar belakangnya. Untuk PPT-nya itu cukup isu, kemudian gagasan kreatif dan inovasi itu dalam isu penyebab dan gagasan kreatif dalam satu slide, kemudian rincian kegiatan, kemudian penjelasan dari masing-masing kegiatan, kemudian rekap jumlahnya akan diterapkan. Itu saja, ya. RABN tidak usah masukkan ke paparan. Ya, Ya, oke. terima kasih, Coach. Oke. Tidak ada lagi yang nanya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Nanti kalau kalian mau nanya, silakan nanti di WA saja, ya. Coach, Oke. mau nanya, Coach. Ya, kenapa Pak, di? untuk siaran ini recordingnya bisa dilihat ulang nggak, Coach? Ya, mudah-mudahan kalau misalnya nanti kan ini kan mau di-convert dulu. Malam ini saya upload. Nanti saya kirimkan informasi ke salah satu dari kalian atau ke Edi langsung nanti, ya. Oke. Coach. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan selama pembelajaran kita. Jadi pembimbingan RA2 kita selesai. Insya Allah nanti kita ketemu di pembimbingan RA3 hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti kita ketemu di RA3 dan saya harapkan sebelum RA3 kalian sudah bisa untuk mengirimkan draft RA-nya dan juga kalau memungkinkan juga draft dari bahan tayangnya untuk PowerPoint atau Canva-nya kita atau PPT-nya. Tapi kalau memang bahan tayangnya belum selesai, ya sudah yang RA-nya dulu gitu, ya. Oke. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Pembimbingan RA2 hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Coach. Oke, nanti tanya lagi ke Reza ya. Nanti saya ada kirim lagi dengan Reza nanti ya sebagai ketua kelompok ya. Oke, bye bye, see you. Yuk. Kita tutup ya. kasih, Coach. Yuk.